Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Apakah anak ibu sehat semuanya? Alhamdulillah anak ibu sehat semuanya. Baiklah, kita sekarang akan masuk kepada bab 6, yaitu tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di daerahku. Ayo, di sini siapa yang sudah mengetahui apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Dapat dibentuk ritual dan upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam, dan sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Nah, di sini Ibu memberikan contoh sebuah tradisi yang masih dilaksanakan sampai sekarang, yaitu contohnya Marabak Bala. Marabak Bala ini adalah tradisi memindahkan rumah secara gotong royong masyarakat Bugis Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di tengah masyarakat desa Lalabata, Kecamatan Ternate Rilau, Kabupaten Baru. Tradisi ini masih dilaksanakan sampai sekarang. Pemilik rumah dibantu oleh warga sekitar untuk memindahkan rumahnya dengan sukarela. Sekitar ratusan orang bahu-membahu membantu mengangkat rumah. Tujuannya memindahkan rumah ini adalah agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ini budaya gotong royong yang masih hidup dan lestari di masyarakat. Bambu-bambu diikat di masing-masing tiang rumah sebagai alat bantu untuk mengangkat rumah. Bambu-bambu tersebut dipangkul bersama-sama agar memudahkan memindahkan rumah ini. Setelah memindahkan rumah, warga yang membantu akan menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh sang pemilik rumah. Hal ini dianggap sebagai imbalan dan ucapan terima kasih pada seluruh warga yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memindahkan rumahnya. Cara makan bersama ini merupakan membentuk ikatan silaturahmi yang erat sesamanya. Dan ada juga contoh kearifan lokal yang diantaranya yaitu yang pertama, produk khas masyarakat setempat yang digunakan sebagai hasil pertanian. Misalnya, nasi tumpeng dengan berbagai lauk pauk menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Yang kedua yaitu hutan larangan adat Kenegarian Rumbio dalam masyarakat di Kecamatan Kampar, Provinsi Riau. Kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan untuk masyarakat sekitar bersama-sama melestarikan hutan di sana, di mana ada peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan tersebut dan akan dikenakan denda seperti beras 100 kg atau berupa uang sebesar 6 juta rupiah jika ia melanggar. Masuk lagi kepada topik B, kekayaan budaya Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah adat, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan, kondisi alam dalam satu pulau saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempengaruhi cara hidup dan kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia secara strategis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi oleh pendatang. Akibatnya,
kebudayaan yang dibawa bangsa lain yang akan akibatnya budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi oleh budaya bangsa lain. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, terdapat 1.340 suku bangsa yang ada di tanah air kita. Suku bangsa ini tersebar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Dalam satu pulau saja, kita dapat menemukan lebih dari 2 suku bangsa yang berbeda karakteristiknya. Tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Beragam ras di Indonesia menjadikan masyarakat yang memiliki beraneka ragam suku, bangsa, agama, budaya. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Masuk lagi kepada topik C. Manfaat keragaman dan melestarikan keragaman budaya. Kita harus bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebudayaan yang kita miliki merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan. Caranya dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Kita dapat saling mengenal satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Toleransi dalam keberagaman perlu kita bangun agar bangsa semakin kuat, aman, dan damai. Ayo, bagaimana cara kita menunjukkan sikap toleransi untuk menghargai keragaman budaya yang ada di sekitar kita? Yang pertama, ketika kita bermain dengan siapapun tanpa membeda-bedakan suku dan ras. Yang kedua, saling membantu jika ada teman mengalami kesulitan. Yang ketiga, berbagi kebaikan dengan sesama. Yang keempat, saling membantu teman, tetangga, atau saudara yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat suku, bangsa, ataupun agama. Yang kelima, sikap menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, bangsa, budaya dengan cara tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain. Yang keenam, bersikap kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, menghormati antar sesama umat beragama. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. 1, 2, 3. Mari kita menghafal suku di Indonesia. Walau berbeda-beda, tetap satu negara. Suku Gayo di Aceh, Batak Sumatera Utara, Minangkabau asal Sumatera Barat, Baduy ada di Banten, Betawi di Jakarta, Sunda di Jawa Barat, Jawa di Jakarta, Ambon di Maluku, Tengger di Jawa Timur, Osing Madura juga dari Jawa Timur, Sasak di NTB, Dayak di Kalimantan, Bugis di Sulawesi, Ambon asal Maluku, Asmat Dani asal Papua, Bia Agus juga dari Papua. Itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.